Shalom, selamat pagi saudara. Kita percaya apapun yang kita alami dalam hidup kita tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan pasti akan menolong kita dan tidak pernah terlambat pertolongannya dalam kehidupan kita. Mari kita cari wajah-Nya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu,
Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami di setiap musim kehidupan kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau bahkan selalu menopang hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Itu karena kasih setiamu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau pagi ini kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami juga menikmati sabda-Mu yang menguatkan hati kami, yang meneguhkan iman kami untuk selalu berfokus kepadamu. Kau berkati yang menyampaikannya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dikasih Tuhan, dimanapun berada pada pagi hari ini, saya ucapkan selamat pagi. Sebelum kita akan melakukan tugas-tugas kita sepanjang hari ini, saya ajak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan itulah yang memberikan kekuatan bagi kita sekalian. Saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang unity atau kesatuan. Untuk mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dalam Efesus pasal 4 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Sekali lagi. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah pertandingan sepak bola ada dua tim. Tentu satu tim memiliki 11 anggota. Tentu setiap tim akan memperjuangkan bagaimana untuk memenangkan dalam pertandingan tersebut. Selain ada strategi dan hal yang harus dimengerti dalam sebuah tim adalah kesatuan dalam setiap para pemain. Dalam tim ada yang namanya penjaga gawang, ada pertahanan atau back, atau penyerang atau gelandang. Tentu dalam sebuah pertandingan ini ada sebuah yang harus dilakukan untuk memperoleh kemenangan dalam sebuah pertandingan. Selain strategi yang harus dilakukan, ada satu hal yang penting adalah kesatuan. Di dalam kesatuan itu satu dengan yang lain harus bekerja sama supaya untuk memenangkan suatu pertandingan tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada 3 hal yang saya sampaikan pada pagi hari ini berkaitan dengan unity, kesatuan. Pentingnya kesatuan dalam sebuah pertandingan sepak bola. Dalam berkeluarga, dalam pekerjaan, penting sekali. Yang pertama saudara yang dikasih Tuhan, unity itu dimulai dari hati yang mau merendahkan hati. Kesatuan tidak berarti semua orang harus sama. Unity tidak berarti semua orang harus sama. Demikian juga dalam satu tim ada penyerang, ada gelandang, ada pertahanan, ada penjaga gawang. Mereka memiliki tugas atau fungsi yang berbeda-beda. Kita memiliki karakter, pendapat, latar belakang yang berbeda. Namun kita dipanggil untuk saling menghargai dan tidak mementingkan diri sendiri. Karena hati membuat kita mampu menerima perbedaan tanpa kehilangan daripada kasih Kristus. Dalam satu tim, maka diperlukan kesatuan, tidak mementingkan diri sendiri. Ada keegoisan, harus dihilangkan untuk memperoleh sebuah kemenangan. Hal yang kedua, berbicara tentang kesatuan atau unity adalah membutuhkan kasih dan pengampunan. Dalam komunitas, keluarga, pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan konflik,
bisa terjadi. Tetapi janganlah biarkan luka atau kepahitan itu menghancurkan kesatuan. Konflik jangan sampai membuat perpecahan. Di dalam Kolose 3 ayat 13 mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Kesatuan bukan berarti tidak pernah ada masalah. Tetapi mau menyelesaikan masalah dengan kasih. Mengedepankan kasih dalam setiap permasalahan, dalam setiap hidup. Kasih itu penting. Dalam setiap kegiatan apapun. Perbedaan tentu ada dalam setiap kehidupan kita. Tetapi mari bersama-sama. Kasih itu bisa menyelesaikan masalah dalam setiap hidup kita. Hal yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kesatuan membuat kita menjadi kesaksian bagi dunia. Unity membuat kita menjadi kesaksian bagi dunia. Yesus berdoa agar para pengikutnya menjadi satu. Ketika gereja hidup dalam kesatuan, dunia dapat melihat akan kasih Kristus melalui kehidupan kita. Kesatuan membuat kita menjadi kesaksian bagi dunia. Orang boleh melihat akan setiap hidup kita. Perkataan kita, kelakuan kita. Kesatuan bukan hanya membuat kita kuat, tetapi juga membuat menjadi kesaksian Kristus bahwa benar-benar hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Ada peribahasa yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ketika kita bisa bersatu, maka itu terletak kekuatan, ada kemenangan. Tetapi ketika kita bercerai, maka akan terjadi perpecahan, kerugian dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kesatuan, tentang unity. Ketika saudara berada di pekerjaan, di pelayanan, di keluarga, di komunitas, di masyarakat, kesatuan itu penting dalam setiap hidup kita. Kita harus bersatu. Tetapi bukan mulai hanya bertanya apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesatuan. Jangan menjadi sumber perpecahan. Tetapi jadilah pembawa damai sejahtera dalam setiap hidup kita dimanapun kita tempatkan. Amin. Biarlah renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian dimanapun berada. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertugas, selamat melakukan aktivitas. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua.